Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman sekalian, dalam beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 3 akan membawakan isu terkait hubungan internasional yang kami angkat berdasarkan dengan pandangan teori kami, yakni teori Marxisme. Jadi teori Marxisme ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Marx dan juga Friedrich Engels. Secara singkat bahwa teori ini menjadi bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme, di mana dia menganggap bahwa kaum kapital ini mengorbankan kaum proletar. Nah, pandangan ini muncul ketika terbentuknya kelas-kelas sosial di seluruh dunia, yang dalam teori Marxisme itu ada dua jenis kelas sosial. Yang pertama ada kelas burjuis, jadi mereka yang memiliki aset, memiliki sumber daya produksi. Kemudian yang kedua adalah proletar, di mana mereka yang hanya dapat bekerja. Nah, Marx menganggap bahwa kaum proletar ini telah dieksploitasi oleh kaum burjuis. Nah, sehingganya ini memunculkan ketimpangan kelas. Serangan rudal Israel terus terjadi di jalur Gaza dan konflik Israel-Palestina telah. Dunia mengecam tindakan Zionis Israel yang terus membombardir Gaza dengan dalih memburu seteru bebuyutan militer. Saudara, konflik antara Palestina dan Israel kembali pecah setelah lebih dari 5.000 roket ditembakkan dari jalur Gaza ke Konflik Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai elemen termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Konflik Palestina-Israel bermula dari awal abad ke-20, ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan Inggris dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris. Konflik ini juga dipengaruhi oleh peran nasionalisme dari kedua belah pihak. Zionisme Yahudi bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina. Sementara nasionalisme Palestina bertujuan untuk mempertahankan harap dan hak atas tanah mereka. Ketegangan semakin meningkat dengan adanya imigrasi Yahudi ke Palestina dan deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Baiklah, jadi ada konflik Israel dan Palestina. Dapat dilihat dari perspektif teori Marxisme melalui pemikiran Karl Marx yang menganggap bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti. Karena persaingan untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan, dari teori ini, konflik antar kelas yang berujung pada konflik masyarakat dapat lihat dalam konflik Israel dan Palestina. Jadi pada konteks konflik Israel dan Palestina, peran utama diterima itu oleh dua kelompok, yaitu ada dua, yaitu burjuis atau Yahudi dan proletariat atau Palestina. Jadi burjuis ini merupakan kelompok yang kaya dan memiliki alat untuk memproduksi kekayaan. Sementara proletariat ini adalah kelompok yang dieksploitasi oleh burjuis. Jadi burjuis Israel dapat dilihat sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan hak over land atau tanah di Palestina. Sementara proletariat ini Palestina merupakan kelompok yang menginginkan hak terhadap tanah dan identitas mereka. Konflik antara Israel dan Palestina juga dapat dilihat dari konteks pendudukan dan pembagian Palestina. Penduduk Yahudi di Palestina bertujuan untuk membentuk negara Yahudi di Palestina yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman.
Pembagian Palestina pada tahun 1947 menjadi negara Yahudi dan negara Arab terpisah meningkatkan konflik tentang tanah dan identitas antara komunitas di wilayah Palestina. Maka dari itu, berdasarkan pandangan teori Marxisme, konflik Israel-Palestina dapat dilihat sebagai konflik antara kelas yang bertujuan pada konflik masyarakat. Kebangkitan gerakan nasionalis Yahudi dan Palestina berkontribusi pada bentrokan identitas dan aspirasi kedua pihak yang pada ujungnya menyebabkan konflik yang kompleks dan terus menantang para pemimpin dan organisasi internasional untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.